video kali ini kita mau kuras kolam ya guys ya, dan itu udah kita matiin guys. Seperti biasa ya, ini tuh sebenarnya kalau overpopulasi ya, karena kemarin tuh aku habis dari Parung masukin ikan-ikan gurame kissing ini terlalu banyak, dan sebenarnya tuh ada satu kura-kuraku yang biasanya tuh suka nongkrong di sini, cuman udah beberapa hari tuh nggak kelihatan guys. Tapi setelah aku kayak perhatikan ya guys ya, di bagian bawah tuh banyak tempurung-tempurung kayak sangka-sangka kura-kura. Kayaknya itu dia meninggal di dalam air sih. Terjadi hal-hal seperti itu. Ya Allah guys, korban baru guys. Wah ini mah kita guys, wah asem bener-bener ini ya. Oh, udah guys, kalau udah ikan patin udah digigitin gimana lagi ya, udah digigit guys. Korban baru ini asli. Oke guys, jadi video kali ini kita mau kuras kolam ya guys ya, dan itu udah kita matiin guys. Seperti biasa ya, ini tuh sebenarnya kalau overpopulasi ya, karena kemarin tuh aku habis dari Parung masukin ikan-ikan gurame kissing ini terlalu banyak, dan sebenarnya tuh ada satu kura-kuraku yang biasanya tuh suka nongkrong di sini, cuman udah beberapa hari tuh nggak kelihatan guys. Tapi setelah aku kayak perhatikan ya guys ya, di bagian bawah tuh banyak tempurung-tempurung kayak sangka-sangka kura-kura. Kayaknya itu dia meninggal di dalam air sih. Kalau nggak meninggal sih, kayak misalnya dia berantem sama kura-kura yang lain, kalau nggak kayak dilemes atau gimana, entah saling makan entah saling apa. Pokoknya pas aku lihat ini kayak serpihan dari tempurung kura-kura guys. Kelihatan nggak mas? Itu putih-putih itu tempurung kura-kura itu. Iya, soalnya waktu itu juga di Kopo pernah, karena memang kura-kuranya waktu itu kondisinya dia agak-agak ini sih, agak-agak kayak gak oke-oke banget. Putih-putih ini kak? Iya, kita coba buat lihat deh guys. Sekalian juga karena ini terlalu overpopulasi, jadi beberapa ikannya ntar mau dibawa ke sana aja ya mas ya. Saya ikan nila juga ini kan dulu tuh aku pernah taruh di sini tuh buat ngetes air guys ya. Ternyata udah gede, dia galak banget. Jadi ya ini sebenarnya aku pengen coba buat taruhin di plastik dulu sih beberapa. Aku mau coba buat ditaruh di Kopo aja sih guys. Jadi nanti di sini tuh ikan-ikan pilihan aja, dan nanti kedepannya kayaknya kita juga bakal coba buat taruh ikan-ikannya nggak sesembarang ini gitu loh guys. Kayak gitu sih. Tapi sebelum ini semua kita lakukan, ini biasa kita bakal coba buat kuras dulu ya guys ya kolamnya, sampai istilahnya tuh dia lumayan terkuras lah ya. Kita bakal coba buat ambil-ambilin ikan-ikan yang ada di sini, dan juga kita pisahin beberapa ikan-ikan mau kita pindahin ke Kopo guys kayak gitu. Oke, ini kita bakal coba buat kuras dulu kolamnya, ntar kita videoin lagi ya. Oke guys, jadi ini air udah kita kuras, dan tadi ada kura-kura yang makan ikan patin ya guys ya. Tuh guys, wah rebutan guys. Mencari kesempatan dalam kesempitan guys. Punya gue itu kan dia. Bisa-bisanya ya guys ya. Oh ya, ikan itu pengen kita bawa sih. Kalau nggak mah dimasukin aja dulu ke sini lah, mas. Masukin ke situ aja dulu tuh. Kobok dulu guys. Guys, bisa-bisanya ya ini kura-kura ya guys ya. Wah, tewas ikan patin kita satu guys. Mencari kesempatan dalam kesempitan pisan ya. Jadi ini kita rencananya mau ngambilin dulu si tadi nih sasaran nih, si gurame dulu ya guys ya, gurame kissing gurame. Jadi kita cuman, awalnya aku emang sengaja pengen beli buat nambah di sini, cuman ternyata kissing gurame ini terlalu banyak ya. Kan masukin 25 ekor kayaknya, dia banyak banget. Hah? Yang hidup? Pengen hidup. Aman kok tuh guys, kissing gurame ya. Ini ada yang udah gede nih. Kalau udah gede ini emang udah dipelihara dari dulu, cuman dia kayaknya udah nggak akan ngegedein lagi. Sebenarnya bagus sih karena tuh ya, itu kayak ikan gurame cuma kecil banget guys. Itu ada gurame yang gede juga. Nah, si mas ngambil ikannya, mau pakai sesar juga boleh sih mas. Bisa pakai sesar. Aku mau coba buat kumpulin tulang-tulangnya guys. Nah, guys ya, kalian bisa lihat ya. Ini seperti yang aku udah bilang tadi ya, ini tulang kura-kura guys. Kalau Kang Dedin alga aquatic mungkin dia ngerti ya. Kalau aku kagak ngerti guys. Cuman memang kura-kuranya sih waktu itu tuh kondisinya sempet ngedrop, terus sama aku tuh sempet di karantina, dimasukin ke tempat kayak gini guys ya. Terus kasih makan nih, awalnya taruh sini nih, kalau kasih makan dia udah oke. Satu titik aku udah ngerasa dia udah oke, akhirnya aku taruh lagi kan di sini. Terus nggak lama kok dia nggak keluar kan, biasanya dia suka jemur ya di daerah sini kan guys. Seminggu 2 minggu aku lihat tuh kayak nggak ada. Ternyata ini di minggu kedua udah jadi tulang begini. Cepet banget sih, ini padahal belum sebulan guys ya, tapi dia udah jadi tulang-tulang seperti ini. Kayaknya sih waktu dia udah lemes dimakanin ya sama teman-teman yang lain mungkin guys ya, karena kan emang kura-kura ini tuh dia karnivora gitu guys, makanin daging, makanin kayak hal-hal perhewan-hewanan lain lah, omnivora mungkin ya guys ya. Dan dia juga makanin tanaman-tanaman. Ini untuk tulang belulangnya cuy. Jadi ini tuh dia bisa disambungin gitu guys. Kalau misalnya teman-teman paham ya, kayak gitulah. Kalau misalnya kita pelihara bersama-sama dengan hewan yang lain tuh bisa aja ya terjadi hal-hal seperti itu. Ya Allah guys, korban baru guys. Wah ini mah kita
Guys, wah asem dah bener-bener ini. Ya udah guys, kalau udah ikan patin udah digigit mau gimana lagi ya, udah digigit guys. Korban baru ini. Sepertinya kita harus mengawasi dulu kura-kura ini ya guys ya. Ntar aku ambil suatu tempat dulu guys yang ada di sana, ntar kita videoin lagi ya. Nah guys, ini kita taruh dulu di ember sini ya guys ya, karena provokatornya cuma si Ronald doang guys ya. Lagi makan deh cuy. Ya Allah guys, kalau tidak secepatnya sih mau dimakan ya guys sama dia ya. Sambil ini ikan-ikannya. Ini ikan juga sementara taruh sini ya. Soalnya sama aku bakal langsung ditaruh di plastik guys. Kita buang-buangin rumputan dan juga dedaunan yang sudah kering ya. Kacau udah ini si Ronald dah. Dia tempat sesempit ini aja masih sempet-sempetnya guys menikmati santapan makan siang. Sudah bener ya. Biarin aja ditaruh sini dulu lah. Tapi kalau nggak ada si Ronald sih, insya Allah ya untuk yang lain sih sudah akan memprovokasi guys. Oke, ini mesti diambilin ikan-ikannya sama si Mas. Ini lagi diambil si Mas ya guys, beberapa ya ikan-ikannya. Sambil aku nyiapin juga ini plastiknya. Tapi masih ada kayak ini. Banyak Mas, cuman dia masuk-masuk kalau besar loh. Nih cangkangnya, nih guys. Oh iya ini. Ini kalau teman-teman tahu sih, dia Malayan snail eater sih. Emang susah dia peliharanya itu, emang biasa makannya kan siput ya kalau Malayan snail eater ya. Ternyata di sini dia tuh mau makan pelet. Cuman ada satu dan beberapa lain hal. Kayaknya emang tipe kura-kuranya tuh yang nggak bisa interaktif sama kura-kura lain atau hewan-hewan lain. Jadi dia stres kayaknya guys, gitu sih. Aku pelihara udah lumayan lama, padahal udah 6 bulanan kayaknya ada guys, 7 bulan ya. Nah ini dia ikan-ikan yang bisa kita dapatkan. Ini ikan kaviat ini juga nggak bisa lama-lama di tempat-tempat seperti ini nih. Harus secepatnya guys ya. Ditaruh di oksigen. Karena ikan kaviat ini dia gampang lemes guys. Nah sama nih ini juga nih. Ini kaviat yang albino, sedangkan yang ini kaviat yang platinum guys. Kalau ini mah ikan bala shark ya guys ya. Ini bala shark. Sebenarnya tuh ada ikan hampala juga di sini yang ukurannya masih kecil. Waktu itu kita dapetin dari sungai. Cuman aku nggak tahu deh dia akan tersesat atau sudah termakan ya guys sama kura-kura ya. Karena kura-kura di sini terkhusus si Ronald tuh bener-bener agresif sekali guys kayak gitu. Ikan apa lagi nih Mas? Koi. Ikan-ikan koi kayak gini juga dibawa aja lah, kopo lah, bersama dengan ikan-ikan koi lainnya guys. Kalau bisa ini si kolamnya didikitin dulu aja ikannya, jadi ntar kita cari ikan lagi guys buat ditaruh di kolam. Begitu sini ada frontosa juga nih. Oh, frontosa warnanya jadi gelap banget di sini, karena emang kan kolam ini kan gelap ya. Ini udah mulai jenong tuh padahal guys ya. Nah, kalau ini ikan apa lagi nih? Ikan koi platinum. Oke guys, ini kita bakal coba buat masukin dulu. Aku coba buat siapin dulu si plastiknya. Kita masukin ke plastik dan kita langsung taruh di oksigen aja guys ya. Guys, jadi ini kita mau ambilin gurame dulu ya. Apa sekalian dihitung ya Mas ya? Jadi ada 2 ya, 2, 3. Ini sendirian ya kalau kayak gitu. Masih si Mas aja lah. Ini guys ikan-ikannya ya. Tuh. 13, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Oke. 21, 24, 26. Kenapa jadi belajar berhitung ya gitu ya guys ya? Oh ternyata ikan patinnya ini ya. Ikan patinnya sih guys yang banyak menjadi korban ya. 28 ya, 29. Oh kalau ikan guramenya mah aman loh guys. 29 tuh ada 29. Jadi kemarin tuh kecil-kecil tuh ada 25. Kalau yang gede sih emang aku udah punya duluan guys. Ini kepenuhan ya satu gini Mas. Aman lah ya ikan gurame soalnya. Oke, tinggal kita kasih oksigen di situ. Ini ada kaviat juga, sebenarnya kaviat juga bagus sih guys. Ada karetnya nggak tuh di situ? Ada ya? Tuh ada scan karet guys. Aku bawa oksigen kayak gitu terus biar. Itu di motor ada nggak? Nggak apa-apa lah itu dulu deh. Ini dulu. Si oksigennya masih ada nggak sih Mas? Dikit lagi ya? Kalau dari sisi aja. Isi lah. Paling besok kali ya. Nggak apa-apa. Nah, nih guys. Soalnya ini oksigennya biar nggak ribet sih. Itu bener nggak masuknya Mas? Sampingnya. Ke dalam nggak? Nah, ini kan gurame juga kemarin waktu sebelum aku masukin ke sini dia sempat di tempat situ lumayan lama guys. Sekitar 3 harian lah. Ya, ini kita masukin guys ya. Ini guys, udah di packingin ya. Dan ini dia kising-kising guramenya ya. Sebenarnya tuh ada 2 ukuran sih di sini sih, ada yang kecil, ada yang gede. Kalau yang gede udah jadi udah lebih dulu ya guys ya ditaruh di sini ya. Cuman nggak apa-apa lah ya. Aku mau bawa dulu aja ke sana ya untuk ikan kising guramenya kita pelihara di kopo aja. Ini aku suka banget sama ikan ini sebenarnya ya. Man ya udah di kopo aja guys ya. Kita mau kosongin ini, ntar kita tambahin ikan-ikan yang baru lah guys di sini ya. Kalau nggak kura-kuraan lah. Jadi si ikan-ikannya tuh pengennya mah ikan-ikan yang cepet lah ya guys ya, yang nggak dimakan kura-kura guys. Soalnya terus ya ikan-ikan ya, karena kura-kura di sini sangat agresif. Ikan nila seperti ini juga mau aku bawa ke kopo ya guys ya. Ini sepertinya ikan nilainya mau aku taruh di kolam aja lah, bisa buat pakan atau bisa buat, kalau dia bisa survive sih sampai gede ya. Kayak nila kita yang dulu ya guys ya, kan pernah ada guys. Tapi ujung-ujungnya sih ketika dia lengah akan dimakan juga, namanya tempat predator ya. Cuman ya ikan nila kayak gini kan emang biasanya buat dikonsumsi guys, jadi nggak apa-apa ya. Ada satu lagi, jadi ada 2 nih ikan nilainya. Yang awal mulanya seperti yang aku udah bilang tadi ya guys ya, ini untuk ngetes air di sini guys. Kita masukin dulu sini ya, sambil disiapin. Ada Mas, ada karet juga tuh di situ ya.
Ini kayaknya kita buat ikan komet dulu kali ya mas, ikan komet, ikan koi lah ya guys. Kalau misalnya ternyata terlalu sempit ya kita jadiin 2 atau 3 tempat juga nggak apa-apa. Nah ini masih ada lagi kan sih. Kita juga bakal mau lobster deh. Ternyata di pojok. Di pojok mas, masuk. Nah ini ada ikan koi lagi nih. Entah koi, entah komet koi kayaknya nih. Taruh di sana ya. Ikan komet. Nah ikan komet kayak gini tuh dia kelemahannya kalau misalnya kenapa-napa tuh kena kembang sisik gitu loh. Jadi kayak sisik nanas gitu loh guys. 90. Jadi dihitung-hitung ya. Nggak tahu tuh berapa tuh. Lah nggak usah dihitung lah kalau ikan. Ini kan bos. Di bawah aja lah mas. Ini jadi gini lah guys. Aku tuh pengennya mah ini kayak di riset lagi ya. Jadi ntar dikosongin dulu sama aku. Cuma ada beberapa ikan doang. Tapi ntar ketika aku mikir kayaknya nih ikan bagus taruh di sini gitu. Jadi udah di rumah ntar ke bawah lagi. Bisa mikir ke sini guys. Biarin lah ya. Nah guys, pikiranku seperti itu soalnya. Nah kalau ikan ini sih kayaknya mau tetap taruh sini guys. Soalnya bagus nih kafiat. Nah tuh guys, ini dia ikan-ikannya ya. Ini mau taruh di rumah aja lah guys. Ini apa ada kumisnya tuh hitam tuh guys, bagusnya. Sip, packing ya guys. Masih ada ikan-ikan patinnya. Ikan patin tuh sebenarnya cepet ya. Tapi kalau misalnya di kondisi seperti ini, yang namanya kura-kura punya hawa nafsu ya guys ya. Mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Mumpung si ikan patinnya nggak bisa bergerak dengan bebas guys. Coba tulang-tulang. Harusnya tulangnya lebih banyak dibandingkan ini sih. Dan seharusnya sih fragmen tulangnya itu benar-benar bisa kita temukan semuanya guys. Karena kan tulang kayak gini nggak akan hancur ya, nggak akan dimakan guys. Kalau tulang-tulang kayak gitu kuat juga dia. Nanti dah kita kuras lebih dalam lagi ya. Benar-benar udah kuras banget. Pasti ntar juga kita bakal nemuin. Dan nanti juga kita bakal nemuin beberapa lobster dan lain-lain di sana ya. Ini ada ikan gosong juga nih. Kita coba tarik guys. Susah guys. Harus diangkat ya. Yang ada ikan gurame juga sih. Kita keluarin dulu kali ya. Rame albino. Masukin sini dulu lah. Bagian ikannya guys. Nah, palingan ini aku bawa nih. Kan ini bawa. Ini masih bawa. Sisanya mah enggak lah. Karena ini dia guys ya untuk ikan koinya. Jadi ini bawa, koi bawa, komet juga dibawa ya di sana. Patin tinggal sisa sedikit ya guys ya. Ini 2 tadi dimakan. 2 ya dimakan ya. Masih ada sisa sedikit. Kayak gitu guys. Oke, bentar guys, kita kuras lagi ini lebih dalam dan kita ngambil ikan-ikan yang masih tersisa di tumpukan-tumpukan batu ini ya. Oke guys, berhubung pas kita cek itu ya bagian untuk tempatnya yang kayak kontainer kayak gini tuh, kayaknya kemarin sempat aku bawa ke Kopo ya. Terusnya aku cek di gudang juga nggak ada guys. Sepertinya sih ini ikan-ikannya sama kita bakal ditaruh dulu. Ini kayak sendirian deh. Sendiri aja deh. Jadi ikannya mau kita ditaruh di plastik dulu guys. Karena mau kita dioksigenin sampai si kolamnya ini istilahnya dibersihin. Nanti baru beberapa ikan yang mau kita taruh di kolam lagi mau kita dibuka lagi gitu loh. At least ditaruh plastik ada oksigen lah ya guys ya, daripada ditaruh tempat terbuka yang tanpa oksigen. Takutnya dia kenapa-napa guys. Ini deh kan. Wah, kacau ini kan sapu-sapu masuk banget. Wah guys, ngambilnya susah guys. Masuk banget. Nah, jadi nanti si kura-kura yang ada di sini juga, kalau misalnya ini semua udah kita masukin ke plastik, kita bisa taruh di sini guys kura-kuranya ya. Baru kita bisa ngangkat batu-batunya. Karena batu-batu kayak gini kalau kita angkat ada kura-kuranya tuh agak ngeri juga guys. Itu kegencet kura-kuranya ya. Sekuat apapun kura-kura tetap kegencet batu gede kayak gitu banyak juga guys. Ada sting pot. Agak bau emang kalau sting pot ya. Ini ada sting pot juga di sini. Ntar kita bakal coba taruh di sini ya guys. Ini. Dia bisa ditaruh kalau sting pot mas sekarang juga ya. Ini ikan-ikannya udah ikan-ikan yang gede-gede. Ini bisa kita taruhin lah. Kita cicil guys ya. Beberapa kura-kura kita yang masih ada di sini. Ini ada kura-kura badut. Masukin sini. Dada merah sama venusta. Ini venustanya saking dia kotor. Ini bener-bener udah nggak kelihatan ada ininya guys. Bolong nggak? Gurame mah ya? Nggak apa-apa lah mas. Jadi kalau misalnya udah parah banget bolongnya sama kita baru di. Ada yang parah kalau itu mah ya. Atau ditambah satu lagi aja mas. Plastiknya habis ya? Nih. Atau gimana kalau gurame di ember aja nih? Gak apa-apa, taruh di sini dulu sama-sama. Nah, sip lah. At least bisa diikat aja dulu lah. Cuma untuk sementara ya guys ya. Ini juga nih, ada cinemus tuh guys. Kita tangkap di sana ya. Kagak ada yang peduli banget ini sama bang. Ngapain bos? Nyangkut ya guys. Cinemis ini juga suka kabur-kabur nih kura-kura. Cuman dia sudah mulai bertobat ya. Udah jarang kabur. Ada yang kabur gak balik lagi juga guys. Kayak CST gitu kan. Pernah kabur gak tahu dia hilang aja guys. Emang kayak gitu sih. Kalau di tempat yang kayak semi-semi ada garden kayak gini. Apalagi kura-kura yang dia bisa ke daratan ya. Dia bisa kabur gitu guys. Entah dia bikin lubang entah gimana gitu kan guys. Entah dia terjebak di satu tempat ketika dia keluar. Pokoknya kalau tempat kayak gini yang cocok kura-kuranya jenis-jenis kayak damer gini cocok nih. Karena dia kan dominannya kan di air. Jarang keluar ya guys. Ini cocok. Kura-kura kayak macam venusta gini juga yang mirip-mirip sama kura-kura Brazil lah yang kayak gini-gini cocok guys. Paling-paling sama stingpot lah, stingpot sama red chick kayak gitu lah, yang kayak mas taprol gini juga cocok tempat kayak gini ya. Sisanya kayak CST, Ornate Wood, kura-kura Ambon gitu loh yang suka keluar-keluar sih agak kurang cocok karena kalau udah kabur entah kemana dia. Gak ada ya guys ya, kayak gitu sih. Ini juga ada red chick. Mas bentar mas, jangan diinjek lu mas. Kalau ada sesuatu di bawah sini. Sebenarnya red chick kita juga belum ketemu sih guys. Kura-kura red chick kita kemana nih? Kita harus angkat-angkatin nih batunya nih guys. Ini bisa ke samping-samping.
batu-batunya guys. Tuh. Oh itu kepala kura-kura ya? Kepala kura-kura ya? Oh kan guys. Wah guys, kepala kura-kura guys. Tuh kan? Masih ada kura-kura di sana. Apa tuh? Kura-kura Brazil. Kasih lihat ke, geli gitu. Kasih ke sini nih coba. Wah guys. Oh tempat aman deh. Ini dia guys. Kepala kura-kuranya guys. Kan? Kayaknya sih dimakan ya sama kura-kura yang lain ya guys. Saking dia mengerikannya ya. Cuman dari bentuknya sini kemungkinan bener-bener si Malayan snail eater itu sih guys. Tuh. Seperti itu ya. Harusnya masih ada lagi nih kura-kura red chick nih. Soalnya dia mah aktif banget, suka kelihatan guys. Kita harus angkat-angkatin batu-batunya nih. Batunya lumayan berat guys. Ini dah. Ya benar di situ deh mas. Tuh ada golsom juga tuh. Aku yakin sih harusnya si red chick sih masih ada ya guys ya di sana ya. Lengah nih guys. Nah dia guys. Nih, Gibiceps. Bisa-bisanya ya. Pelihara kecil itu guys sampai gede. Beratnya mas. Gini aja nih di bareng-bareng berdua. Oh, sok malah ngerepotin aku ya. Bener tuh malah ngerepotin. Mana guys reciknya guys? Hilang. Nah, ada kura-kura harusnya mas. Kura-kura pipi merah. Kemana dia guys? Ada tulang belulang lagi nih. Tulang belulangnya kemana-mana guys. Mana kura-kura kita guys? Reciku, Ferrario. Sebenarnya kita harus kurangin lagi airnya ya sebentar ya guys ya. Misi pencarian recik kita guys. Belum ketemu. Ini misi pencarian kura-kura. Kayak kura-kuranya lagi nggak ada ya guys ya. Kayak dia lagi ke daratan guys. Cuman ini beberapa lobsternya tadi pada keluar ya. Sama ada beberapa ikan juga yang masih tersisa guys ya. Apa tuh mas? Ikan ya? Ikan-ikan aja tuh. Masih tersisa guys ya. Pengen lihat aja deh kalau ada lobster deh. Kasih lihat ke teman-teman. Oh ini mas ada ikan mas. Oh ini juga ada lubang nih. Lubang apa nih guys? Lubang lobster. Kayaknya lobster deh yang bikin lubang-lubang itu. Ini lobster. Lobster ya? Buat kasih lihat aja deh. Tadi ada yang gede loh padahal di sana. Mana kak? Ada di situ tuh tapi agak susah sih kayaknya ngambilnya. Terus kura-kura mah nggak ada ya mas ya? Semua tuh cangkang-cangkangnya masih pada ke situ. Agak susah guys. Ya udahlah. Apa-apalah ya guys. Lobster tuh gede tuh. Capitnya gede tuh lumayan tuh. Oh, kena tuh kayaknya. Buat dikasih lihat aja lah ke teman-teman ya guys ya. Sebenarnya mah si lobster mah ya didiemin aja sih, tapi juga dia akan berkembang biak. Asli. Beneran nggak ada guys. Wah guys, korban jiwa lagi guys. Bener-bener ya mereka teh dikasih kesempatan tuh, tapi ikan patin aja terus yang dimakan ya, bukan ikan yang lain gitu guys ya. Maka batu tutup lagi. Ditumpuk lagi aja. Ini kita masukin. Ikan patin mah ikan konsumsi sih guys. Wah aku penasaran banget tuh kok hilang ya. Padahal tuh beberapa hari yang lalu masih ada guys. Kayaknya dia kabur deh, ngumpet kayaknya guys ya. Cuman susah juga nyarinya. Doain aja lah nanti semoga dia balik lagi guys. Soalnya ada beberapa yang balik lagi, ada yang beberapa dia yang tidak tahu jalan pulang. Udah ini kita bakal coba sikatin dulu, ntar kita videoin lagi ya. Nah. Ada mas. Apa? Kura-kura bukan? Iya. Coba mas, ambil mas. Nggak bisa ngambilnya ya? Nyangkut? Kayaknya sih. Gak gede-gede. Kecil. Iya itu dia. Itu dia. Guys. Ya ampun guys. Recik tercinta. Loh gede ini aku udah beli dari kecil loh guys. Ini salah satu kura-kura terkecil loh ini. Oh kalau dulu lumayan mahal nih harganya nih. Nggak tahu deh kalau sekarang. Wah guys kangen banget guys ya si Recik ya. Ini lucu banget nih. Ini jadi salah satu kura-kura kesukaan aku juga masalahnya. Bisa-bisa dia punya tempat persembunyian sendiri di sana ya guys. Taruh dulu di sini deh. Alhamdulillah. Dah, seperti aman semua guys. Guys ini sekalian kita investigasi ya. Sekalian kita juga sedikit sikat-sikat aja ya. Alhamdulillah tadi reciknya udah ketemu guys. Ternyata dia punya tempat persembunyian di sini. Aku juga baru tahu ya. Kadang mereka tuh kalau udah lama kan udah jadi akamsi ya. Jadi mereka tuh udah tahu guys tempat-tempat yang ada di sini ya. Jadi untuk beberapa spot-spot kayak gitu mereka sudah punya spotnya masing-masing. Siapa tahu beberapa kura-kura kita yang menghilang tiba-tiba juga mereka punya spot masing-masing ya guys ya, dan masih hidup ya. Semoga ya. Walaupun kemungkinan kecil sih kayak CST kayak gitu-gitu. Aku sih mikirnya kalau CST mah bisa jadi dia kayak masuk-masuk ke sini nih, samping-samping. Terus udah kayak gitu udah aja hilang dia teh. Masuk-masuk ke pasir gitu lah guys, ke tanah-tanah ya. Cuman dia kayak bisa jadi pas mau keluar lagi susah, kesangkut aja. Akhirnya dia terkubur dan ya sudah menghilang gitu guys ya. Juga nih bagian-bagian sini juga nih. Biasanya suka aku bersih-bersihin guys batu-batunya ya. Jadi kita kucek-kucek aja nih batu-batunya nih. Kotoran-kotorannya kan turun ke bawah. Soalnya kalau bagian-bagian sininya mah memang nggak begitu kena filter. Nah dulu tuh CST tuh tinggalnya di sini, daerah-daerah sini gitu loh. Entah sekarang udah hilang ya guys. Nah ini juga awalnya ada tanaman-tanaman. Cuman karena memang yang kita urus adalah kura-kura. Kadang-kadang kura-kuranya suka makan-makanin tanaman guys. Digigit-gigitin sama mereka tuh. Begitulah kurang lebih guys ya. Jadi ini kita bakal coba buat bersih-bersihin dulu aja. Ntar kita bakal videoin lagi kali ya guys ya. Kalau misalnya ini udah bersih. Jadi ini kan udah keisi nih airnya. Kalau kita dikuras lagi, nanti baru yang kedua kalinya
kita bakal isi permanen gitu guys ya, pakai air yang sudah lebih jernih lagi guys. Karena ini dia tuh kan pakai under gravel, jadi kotoran-kotorannya tuh biar sama kita digini-giniin dulu biar nanti kekuras si air yang kotornya guys. Oke, ntar kita videoin lagi kali ya guys ya kalau misalnya udah lebih baik daripada ini guys. Oke guys, jadi ini kita lagi ngisi si kolamnya ya guys ya, bareng sama Aras juga ini ya. Dia tiba-tiba kebangun. Ini nak, lihat nak. Tapi anakku belum ngerti gini-ginian guys. Dan dia masih 3 bulan ya, dia masih makanin tangan tuh. Lagi fase kayak eksplorasi dia makan-makan gitu loh guys. Ini udah disikatin berarti ya mas ya tadi ya. Di sebenarnya aku tuh kayak mandi ya guys ya, karena nggak tahu ya, nggak tahu kenapa kalau di sini teh berendam tuh langsung gatal-gatal. Maksudnya nggak gatal-gatal emang. Entah ya, kayaknya ada sesuatu hal yang aku alergi gitu guys ya, entah tanamannya atau lumutnya atau apa gitu loh. Aku gatal-gatal. Ini udah di setting juga untuk si batu-batunya ya, nggak apa-apa lah. Yang penting mah si batu-batunya numpuk aja di bagian sana ya, karena di bagian situ tuh bagian kayak mesin-mesinnya gitu loh guys. Dan juga jadi beberapa habitat untuk lobster juga. Dan juga lobsternya padahal sempat keluar-keluar gitu ya, cuman pas di akhir-akhir tuh dia mulai masuk-masuk lagi. Nah ini tulang-tulang ini juga tadi entah kenapa Vali tiba-tiba berimajinasi ya guys ya, membuat tulang-tulang seperti ini ya. Pengen magang di algae aquatic sebenarnya dia ya. Tapi itu berarti masih banyak fragmen-fragmen yang tidak ketemu guys ya. Karena udah nyatu sama batu ya, masih udah bingung ya. Pokoknya gede-gedenya udah kita angkat-angkatin. Dan kalau dilihat-lihat sih kayaknya ini Malayan snail eater sih. Kemungkinan memang itu lah guys ya. Bisa jauh-jauh udah dari sana. Iya tadi palanya aja di situ guys ya. Ternyata ya bisa sampai kayak menyebar sejauh itu gitu guys. Nah ini untuk ikan-ikan yang kita taruh ini ditaruh di plastik dulu. Ada beberapa yang bakal kita taruh lagi di sini ya. Kayak ini mah kita bakal taruh di sini aja lah guys ya. Ini kita bakal masukin lagi ke sini. Untuk mana lagi ya? Kalau ini juga bisa aja sih. Ini juga nih, ini juga nih guys. Kayak 2 tempat inilah, ini sama inilah. 2 ini kita masukin ke sana. Tapi sama gurame juga deh. Berarti 3 tempat ini ya. Ini sih sebenarnya guys yang nggak mau aku taruh sini ya. Si gurame kissing ini terlalu banyak soalnya guys. Si ikan komet dibawa aja. Ini kotor kan dia karena habis dikasih makan, terus ditaruh sini. Ntar kita ganti airnya guys ya. Sama ikan ini palingan ikan nila ya guys. Karena udah terlalu gede juga guys. Jadi nggak cocok buat taruh di sini. Sepertinya untuk beberapa ikannya sih bisa kita masukin ya. Atau masukin dulu kali ya mas yang ini mas ya. Minta tolong sama mas aja lah guys ya kalau gendong ya. Sama mas dulu. Soalnya sih mas juga sekalian ngebabat bagian daun-daun kering ya. Ditemukan ada hal-hal aneh nggak mas lagi itu? Nggak ada ya. Lalu tiba-tiba ada tulang-tulang lagi ya guys ya yang tidak diharapkan ya. Setelah dimasukinnya sama si mas aja lah guys. Ini aja mas, ini aja tiga inilah masukin lagi deh. Soalnya si airnya juga udah lumayan terlihat ini ya guys ya. Berarti sini udah ditutup mas. Oh udah ditutup ya. Nah ini kita masukin aja lah langsung lah ya guys ya. Namanya airnya juga sama lah kurang lebih. Kita akan coba buat masukkan ikan guramenya. Ini hampir 3 lapis loh guys. Ikan gurame tuh memang tajam sekali ya untuk bagian ininya apa si duri-durinya gitu guys. Sirip-siripnya pada tajam-tajam banget. Kita mau masukin ya. Sekalian aja nih air terjunnya kita nyalain aja guys ya. Air terjunnya kita nyalain. Tuh, tapi ya begitulah guys. Pasti dia bakal kotor dulu sih di awal-awal ya. Karena kan ada beberapa yang nggak ke itu tadi. Jadi ntar dia kotor dulu beberapa saat. Ntar kotor dulu nih guys ya. Tapi ntar 24 jam lah ya. Dia baru kayak kelihatan jernih guys. Kayak gitu. Cuman nggak apa-apa supaya dia lebih cepat jernih ya. Dimasukin lagi aja lah guys. Ada beberapa ikan-ikan yang nggak mau kita itu. Karena aku juga ngeliatin tuh. Ternyata dia juga menyukai air terjun ya Nak ya. Air terjun ya. Perhatiin aja guys. Dia lihatin sih lah. Aku kaget. Gemes ya. Wah langsung kotor lagi guys. Cuman biasa sih ini mah. Soalnya kan tadi kan kita kan kuraskan air terjunnya nggak nyala. Jadi pasti air terjunnya nyala dia langsung kotoran dari air terjun guys. Tapi nggak apa-apa. Ini juga nanti dia bakal jernih kok dalam 24 jam lah paling enggak ya. Cuma nyesek aja ngeliatnya ya. Karena udah jernih udah bagus tadi hasilnya. Lo jadi butek lagi sedih guys ngeliatnya ya. Lebih seperti itulah. Nah ini kita coba buat taruhan lagi untuk beberapa ikan-ikannya. Ini ikan-ikan ada ikan gurame, ada ikan itu juga sih. Ada ikan hampala juga tuh. Ikan hampala. Ternyata dia awet di sini ya guys. Hidup ya. Akhirnya ikan hampala tuh gak hidup guys. Iya. Nangis guys. Kenapa sayang? Soalnya ngedenger aku ngomong terus kayaknya. cukup katanya ya. Untuk ikan-ikannya ada ikan botia juga tuh di sana ya. Kita masukin lagi aja lah ya guys. Sip. Aman lah. Sip. Itu dia. Wah sedih lihatnya juga butek lagi guys. Ya udahlah kurang lebih seperti itu ya guys ya. Palingan nanti aku bakal videoin lagi aja. Kalau misalnya emang udah jernih guys ya. Besok lah ya udah jernih bakal kita videoin dan kasih lihat ke teman-teman gimana jadinya pas si akuarium atau sekolah ini udah jernih. Dan untuk ikan-ikan yang nggak kita masukin ya kemungkinan sama kita hari ini juga bakal ditaruh di kopo dan ditaruh di akuarium atau kolam-kolam yang kosong di sana guys kayak gitu. Oke jadi mungkin kayak gitu. Besok kita bakal videoin lagi guys. 1 hour later. Oke guys, jadi ini dia kondisi kolam ya. Ini padahal baru jam 5, cuman langitnya bener-bener udah mendung sekali ya guys.
jadi kelihatannya gelap. Padahal aku kira tuh dia bakal jernihnya pagi-pagi ya, sekitar ya jam 7 jam 8 lah ya, tapi ternyata jam 5 aja ini udah jernih karena memang filternya kan udah kita bersihin ya, dan juga ini airnya udah benar-benar proper sekali ya guys ya untuk kita lihat. Soalnya sampai ke dasar-dasar juga tuh ya ada ikan sapu-sapu gibiceps, dia sampai kelihatan. Kalau teman-teman perhatiin juga ini ikan-ikannya udah kita kurang-kurangin guys. Kalau ikan gurame masih kita pertahanin ya, apalagi gurame kayak albino, gurame padang juga kita pertahanin ya. Di mana dia guys? Gurame padang juga ada ya di sini kita pertahanin. Kaviat juga ini ada 2 ekornya kita pertahanin, sama kaviat yang platinum ada 1 ekor. Terus untuk kura-kura juga di sini kita pertahanin semua guys. Cuman nggak tahu kenapa kalau udah gelap kayak gini tuh kura-kura punya tempat persembunyiannya masing-masing. Jadi mereka benar-benar nggak kelihatan sama sekali ya guys ya. Ada di bagian bawah biasanya ya. Cuman nggak kelihatan juga tuh guys. Di bagian samping sini juga nggak kelihatan. Bisa jadi kayak mereka tuh ke samping-samping gini guys. Bahkan ada beberapa kura-kura tuh yang suka banget kan ya. Kayak istilahnya tuh explore sampai mereka tuh kayak ada naik ke atas sini lah, naik ke atas situ lah gitu loh guys. Kurang lebih seperti itu lah guys. Ini aku udah happy banget. Tinggal kita ntar tambahin lagi hewan-hewan yang proper dan juga cocok lah ya buat ditaruh di sini. Untuk ikan patinnya juga ini masih bersisa ya guys. Tadi dimakan kura-kura ya, di tempatnya tuh sampai 3 ikan patin guys. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan ya, di tempat seperti itu dia jadi gampang sekali untuk mengambil ikan patinnya. Nah untuk tanaman-tanaman di sini juga tadi udah beberapa yang di trimming, walaupun ini trimmingnya juga masih belum maksimal. Maksudnya ada beberapa juga kayak tanaman ini kan dia terlalu crowded ya guys ya di sana ya. Saking suburnya guys, jadi di situ tuh sangat padat guys. Pakis monyetnya juga ini karena mentok ya di belakang sini guys, sampai dia berbelok ke sebelah sana. Tapi ini juga udah ada mulai tunas barunya. Di sini juga kalau teman-teman lihat kalatea-kalateanya ya, nih udah tinggi-tinggi sekali ya guys ya tuh. Bahkan sampai ada yang sampai genteng guys. Bener-bener tidak terduga ya guys ya kalau si kalatea bisa setinggi ini. Padahal dulu waktu masih sama si Adit ya, sama aku tuh bener-bener kayak dipapas banget, kecil-kecil banget kalateanya, sampai aku mikir kayaknya ini kalatea mati gitu guys. Ternyata enggak ya. Sekarang dia udah kayak pohon pisang guys, sampai tinggi kayak gini. Apalagi sirih gading yang ini ya. Ini sirih gading juga awalnya aku tuh beli buat ditaruh di kolam ya. Ini juga niatnya sama aku bakal ditaruh di kolam sih mungkin ya guys ya, di samping-samping situ. Oh itu ada kura-kura tuh bersembunyi guys ya di situ ya. Di samping-samping sini sirih gading gitu kan niatnya. Cuman karena belum kesampaian dan kesempatan, jadi aku taruh aja di situ guys sirih gadingnya ya. Plek aja kita taruh di sana. Ternyata menjalar sampai sini, bahkan sampai naik-naik ke atas sini guys. Awalnya aku mau potong tapi biarin aja lah ya. Siapa tahu bisa naik ke atas sini. Soalnya pas aku lihat untuk bagian ininya sih ya, akar-akarnya sih nggak ngerusak guys ya, cuma nempel-nempel begitu doang ya, jadi masih aman banget. Yang aku sayangin sih yang di sebelah situ sih, waktu itu kita pernah trimming, tapi karena kita trimmingnya nggak begitu berskill ya, kita nggak begitu paham-paham banget, jadi malah botak guys di sana, dan masih botak sampai sekarang ya. Semoga ntar di bagian situ dia akan terisi lah ya sama tanaman-tanaman. Ini ada jalan kalau teman-teman lihat, setapak situ ya, emang dibikin sama Istianggana tuh seperti itu. Cuman karena ini udah bener-bener crowded banget guys ya, memang bener-bener harus di trimming dengan ahlinya sih ya, sehingga jalanan ke sana pun sudah tidak ada terlihat bentuknya seperti apa gitu guys. Sebenarnya tuh di sini tuh juga masih ada kayak semacam gantungan-gantungan burung ya. Aku juga agak kangen gitu guys ya dengerin suara-suara burung di rumah gitu guys. Kayak semacam penari lah ya paling enggak ya. Jadi aku niatnya pengen naruh burung lagi lah di sini guys, biar 1 ekor 2 ekor malah ya, untuk menemani rumah supaya rumahnya tuh ada suara-suara burung. Ini kan udah enak ya, ada suara-suara semacam air terjun gitu kan, air mancur guys. Tinggal ada suara burung pagi-pagi, waduh kayak dulu itu sangat amat bikin jiwa bapak-bapak aku tuh meronta-ronta gitu guys ya. Kurang lebih seperti itu lah guys ya. Buat teman-teman yang ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Dan kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di share ke teman kalian bersama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, thank you guys.